Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, betapa kami bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan. Dan saat ini kami berada di bulan Desember penghujung tahun 2020. Dan kami selalu percaya bahwa bulan Desember merupakan bulan damai karena gereja Tuhan terus memperingati peristiwa kelahiran Kristus di dunia ini. Saatnya kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan buka hati pikiran kami supaya bukan perkataan manusia yang termeterai dalam hidup kami, tetapi firman Tuhan yang berkuasa. Dia tinggal tetap dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu tidak pernah keliru, rencana Tuhan tidak pernah gagal bagi kami sekalian. Segala kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau menaungi kami saat pemberitaan firman Tuhan di dalam kuasa dan kasih-Mu yang tak terbatas. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, silakan duduk kembali. Shalom. Pada minggu ini kita belajar satu tema yang belakangan seringkali dipercakapkan, bahkan oleh beberapa kalangan menganggap umat Kristen mengalami kemunduran karena kembali kepada kaidah-kaidah dasar, yaitu tentang Tritunggal, Allah Tritunggal. Dan saat ini tema kita adalah Jesus Son of God. Mari kita perhatikan di dalam Alkitab perbedaan Yesus anak Allah dengan Yesus putra Allah. Nanti pada minggu yang kedua ini akan dijelaskan. Tetapi yang mengganggu banyak orang di dunia ini adalah tentang kata anak. Apakah Allah beranak dan seterusnya. Bahkan di kalangan gereja-gereja liberal yang tidak menjadikan Kristus sebagai Tuhan, seringkali mereka tidak peduli dengan hal seperti ini. Bagi mereka bahwa Yesus adalah seorang pelayan yang teladannya patut ditiru. Dan karena itu saya berkali-kali mengatakan banyak orang Kristen mengaku Yesus juru selamat, tetapi tidak menganggap Yesus sebagai Tuhannya dalam kehidupan ini. Mempertuhankan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Dan tema hari ini adalah Allah Tritunggal. Terambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Ini merupakan dasar dari pelajaran di GKR Karmel. Dan setiap orang Kristen harus mampu menjawab siapa Allah yang mereka kenal di dalam Kristus. Kejadian 1 ayat 26 sampai pada ayat 31. Saya baca ayat 26. Jemaat sekalian, ayat 27 bergantian hingga tiba ayat 31. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Silakan ayat 27. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita baca 30-31 bersama-sama. 3, 4. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi dan bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Berbahagialah kita jemaat Tuhan yang sudah membaca firman-Nya dan memelihara di dalam kehidupan hari lepas hari. Pada bagian ayat yang sudah kita baca, ada hal yang patut kita ketahui.
Hadiah pertama dari Tuhan kepada manusia adalah makanan. Setelah Tuhan ciptakan manusia, Tuhan tidak banyak bicara yang lain selain kalimat pertama adalah makanan. Di pada ayat yang sudah kita baca, ayat 29, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji, seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji itulah yang akan menjadi makananmu. Lalu sebagian orang Kristen tidak mau makan daging karena mereka berpikir bahwa Tuhan itu beraliran vegetarian. Tetapi kalau kita baca di dalam pasal 2, pasal 9, Tuhan memberikan kepada manusia pertama ini yaitu makhluk hidup untuk dimakan. Hadiah pertama Tuhan kepada manusia setelah diciptakan adalah makanan. Karena itu tidak boleh ada orang yang mati kelaparan karena tidak makan, walaupun di dunia banyak kejadian seperti itu. Dan juga jangan mencuri karena alasan makanan. Tuhan memberikan makanan kepada manusia dari sejak awal. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah Tritunggal menarik. Karena ini menjadi sebuah perdebatan apakah yang tepat Allah Tritunggal atau Trinitas. Trinitas itu 3 identitas. GKR Karmel tidak menganut bahwa Allah itu ada 3 oknum dan 3 pribadi. Itu bukan ajaran dari gereja yang selama ini kita percaya. Di GKR Karmel nanti akan saya jelaskan pemahaman dari Allah Tritunggal. Hal yang terpenting untuk memahami Allah di dalam ortodoksi Kristen adalah kita benar-benar belajar tekun tentang siapakah Allah. Ketika saya dan saudara berkata bahwa Allah hidup, orang akan berkata di dunia, tunjukkan kepada kami Allah yang kau katakan hidup itu. Dan saya dan saudara akan berkata Allah yang hidup yang kita kenal adalah Yesus Kristus, inkarnasi Logos. Saya pernah mengatakan di dalam pemahaman kita ada yang disebut dengan Deus absconditus, Allah yang tidak terlihat, tidak ada yang bisa melihat Allah. Tetapi Allah yang Deus absconditus itu kemudian dia menyatakan dirinya menjadi daging, mengambil rupa sebagai manusia. Kita mengenalnya sebagai Deus revelatos. Deus revelatos, revelation, yang menyatakan, mengungkapkan dirinya, itulah Yesus Kristus yang kita sebut Tuhan Allah kita. Tetapi sayang pada hari-hari ini ada banyak komentar yang mengatakan bahwa di dalam Allah Tritunggal Yesus bukan Allah. Yesus bukan Theos, tapi Yesus adalah Kurios. Ini yang mengganggu karena dia bertebaran di media sosial. Sehingga kalau saudara melihat perdebatan-perdebatan hari ini yang tadi saya katakan sudah mundur lagi ke belakang. Kitab Ibrani katakan kita tinggalkan asas yang pertama soal baptisan, soal ajaran mula-mula, tinggalkan itu. Umat Kristen harus bertumbuh di dalam pengetahuan kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, saya dan saudara mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Kalau saudara bertanya kepada siapapun di dunia ini, kita membaca di dalam Alkitab Yesus sampai usia 12 tahun berdialog di Bait Allah. Lalu muncul lagi pada usia 30 tahun dibaptis. Pertanyaan kita adalah pada saat Yesus usia 12 tahun sampai 30 tahun apa yang Yesus lakukan? Tidak ada catatan sejarah yang bicara tentang ini. Karena itulah dalam Ulangan 29 ayat 29, saudara ingat baik-baik Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Kalau misalnya saya beri perumpamaan ilustrasi, Allah mau menunjukkan dirinya kepada kita bagian depan dari buku ini, maka saya dan saudara tidak perlu berusaha mencari tahu Allah yang ada di belakangnya. Karena memang yang dinyatakan adalah
bagian depan. Mengenal Allah melalui kitab suci itu yang terbaik. Tetapi hal-hal yang dinyatakan, bukan dipernyatakan tapi dinyatakan, dikatakan ialah bagi saya dan saudara. Kalau saudara bicara dengan banyak orang tidak tahu, bilang saja tidak tahu. Karena tidak semua kita bisa tahu, terlebih lagi tentang Allah yang tak terbatas itu. Ini merupakan gambaran awal, karena kalau bicara Allah Tritunggal kita bicara tentang eksistensi, bicara atributnya, bicara sifatnya, bicara nama-nama Allah dan sebagainya. Tidak memungkinkan dalam 3 tahun selesai. Semua yang bersekolah di sekolah teologi 4-5 tahun selesai pun tidak pernah bisa mengatakan mengenal Allah dengan lengkap. Jadi kita mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Bersyukur kalau kita bisa berjumpa Yesus, tapi Yesus sudah tidak ada. Karena itu ketika kanon Alkitab, Perjanjian Lama sebelum 200 tahun sebelum Masehi dan abad ketiga setelah Masehi, tersusunlah kanon Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, maka kita bisa mengenal Allah lebih baik. Pada waktu yang lalu misalnya Origenes, misalnya Clemens, misalnya Irenaeus, misalnya Pelagius, misalnya Arius, Agustinus, itu semua bicara tentang Allah. Dan tidak ada yang mampu sungguh-sungguh menjelaskan siapakah Allah sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Mereka semua adalah Bapak Gereja. Nah saudara-saudara, dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, ini menunjukkan bahwa Ulangan 29 ayat 29 harus menjadi patokan bagi kita sekalian. Kalau kita tidak tahu, jangan mengatakan kita serba tahu. Kita tidak tahu. Karena yang kita tahu adalah yang Tuhan mau kita tahu. Tetapi yang kita tidak perlu tahu adalah hal yang tersembunyi, itu buat Allah. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca seluruh firman Tuhan, saya ingin memberikan gambaran. Kalau saudara ingin mengenal Allah dengan baik, sudah tentu sejak kanon Alkitab ini dimiliki. Maka saya dan saudara mengenal Allah harus melalui kitab suci. Jangan percaya saudara begini ya, otoritas di dalam gereja, di dalam pemahaman doktrin apapun, jangan saudara pegang hanya satu orang. Kekristenan kita selalu berpegang kepada pengakuan iman dari hasil konferensi gereja-gereja, itu yang kita pegang. Kalau kita hanya berpegangan kepada satu pendeta, satu teolog, saudara, tidak ada yang sempurna. Kalau saudara ambil misalnya konsili 325 pada tahun 325 abad keempat yang disebut dengan konsili Nikea, itu rumusan-rumusan ketika menghadapi para bapak gereja, menghadapi para bidat untuk menjelaskan siapakah Allah itu. Karena itu gereja yang baik tidak melupakan pengakuan imannya. Dan pengakuan iman yang paling terkenal adalah pengakuan iman rasuli. Bukan pengakuan iman yang lain. Nah, sayangnya banyak orang lebih suka dengan pendeta-pendeta, teolog-teolog, dan tidak kepada firman Tuhan. Kalau saudara lihat diagram ini, Allah menyatakan dirinya kepada saya dan saudara, menjelaskan dirinya kepada kita melalui Alkitab. Dan di dalam kitab suci yang terakhir, Wahyu pasal 22, dikatakan jangan ada seorang pun yang menambah atau mengurangi isi kitab ini. Sudah selesai. Dari Alkitab ini tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Ini hukum yang tegas dari Allah. Tetapi sayangnya ibu bapak saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang tidak mau bergaul dengan kitab suci tapi ingin mengenal Allah. Yaitu gambar di sebelah kanan. Ada banyak orang, buat apa kita perlu Alkitab? Alkitab dibuat oleh manusia.
Saudara, dari mana kita bisa mengenal Allah kalau tidak dari kitab suci? Firman Tuhan yang tertulis. Ini menjadi sebuah pegangan yang tidak boleh menjadi kendor di dalam iman kita. Nanti kalau kita baca di dalam seluruh Alkitab tentang Allah Tritunggal, gereja berpecah. Dulu gereja hanya satu. Lalu pada abad yang ke-11 tahun 1064 gereja menjadi dua, gereja barat, gereja timur, ributnya soal Allah Tritunggal. Tetapi mari kita lihat, jangan begini saudara, kalau ini Alkitab, jangan punya konsep apa-apa tentang Allah baru kita baca Alkitab. Tapi mari baca Alkitab, baca dan baca dan baca dan baca seperti Martin Luther membaca kitab suci. Untuk memahami kata justification, kebenaran itu, berdoa, berpuasa, berdoa, berpuasa, berdoa, berpuasa. Hanya untuk kata pembenaran itu. Lalu kalau saya dan saudara tidak pernah sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, pemahaman Allah yang kita punya adalah pemahaman Allah bukan dari Alkitab, tetapi pemahaman Allah dari versi kita sendiri. Ini harus kita jaga, dan karena itu sekali lagi jangan sampai kehilangan minat baca Alkitab. Pada waktu yang lalu saya pengurus Lembaga Alkitab Indonesia, jadi sering bergaul dengan kawan-kawan yang ada di sana untuk menerjemahkan Alkitab ke bahasa tertentu. Itu luar biasa, satu kata tidak ketemu. Untuk terjemahannya mereka puasa. Untuk bisa menjelaskan Allah dalam kehidupan kita. Firman bagi semua, itu Alkitab. Nah saudara-saudara, peganglah posisi yang ada di sebelah kiri diagram ini, karena ini yang benar. Selama saudara tidak bergaul dengan Alkitab, saya pastikan Allah yang kita kenal, biarpun kita bilang Yesus Maha Kasih, saudara tidak kenal sungguh-sungguh siapa itu Yesus. Karena itulah bulan Natal banyak orang berpikir lebih baik Sinterklas daripada Yesus. Nah mari kita lihat apa yang ingin saya sampaikan. Seluruh ayat yang ingin saya sampaikan ini masih pendahuluan ya. Dulu saya menyampaikan ini 1,5 tahun di Saripan Pasifik. Dasar-dasar dari apa yang kita pelajari tentang Allah Tritunggal. Tapi kali ini kita belajar di kelas, saya menyampaikannya secara detail. Apa yang saudara baca di sini bukanlah ayat-ayat argumentasi, bukan buat perdebatan, tetapi pewahyuan. Pewahyuan yakni Allah membicarakan dirinya secara jamak. Kalau saudara mendengar di bahasa asli ada kata Elohim, sebenarnya yang pertama muncul itu adalah YHWH. YHWH itu kalau kita memanggilnya, menyebutnya Yahweh. Tetapi kemudian bagi bangsa Israel, jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Mereka tiap kali baca YHWH, yang muncul dari mulut adalah Adonai. Karena itu ketika di Indonesia banyak orang tidak lagi mau pakai Alkitab, pakai kata Allah, ganti dengan Yahweh. Saya mengatakan setiap kali Anda menyebutkan Yahweh, Anda harus membaca Yahweh, sebutkan dengan Adonai. Yahweh itu Elohim. Elohim itu jamak. Jadi ini bukan ayat-ayat argumentasi, tapi ini adalah pewahyuan yang dinyatakan kepada manusia. Coba saudara baca Kejadian 1 ayat 26. Saya tidak ulas semua dari ayat 26 sampai 31. Di sini dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Ada kata kita di situ. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini Elohim. Ini Yahweh.
Kalau saya dan saudara tidak seperti orang Israel, bangsa Israel, jadi kalau bangsa Israel menyebutkannya Yahweh itu berdosa. Mereka akan menyebutkannya dengan Adonai. Kita, kalau saudara perhatikan, nanti dijabarkan di dalam seluruh perjanjian lama, perjanjian baru, di dalam bentuk-bentuk yang kita kenal dengan Allah Tritunggal. Jadi ada penjelasan, ada fakta, baru ada kemudian kita sebutkan sebagai ringkasan iman Kristen kita. Nah, coba saudara-saudara perhatikan di dalam Matius pasal 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Anak bukan putra. Saudara belajar firman Tuhan. Kalau kurang lengkap dari khotbah di mimbar, saudara tidak ada waktu untuk ikutin kelas-kelas seperti ini, saudara beli buku. Saya menganjurkan saudara beli buku. Waktu saya terima Tuhan Yesus, saya sudah dengar kata Allah Tritunggal. Uang saya hanya saya belikan buku yang bicara Allah Tritunggal. 3 tahun saya belajar tentang Allah Tritunggal. Ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Waktu Yesus dibaptis, waktu Yesus mengalami transfigurasi, kalimat ini muncul. Pada waktu Yesus dicemeti, pada waktu Yesus ditempeleng, pada waktu Yesus mati, tidak ada kalimat inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini sebuah pergumulan. Kenapa tidak ada kalimat itu muncul dari Bapa? Malahan kemudian Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes 14 ayat yang ke-16, saudara baca sampai pasal 16, apa artinya Roh penolong itu, pembenaran itu datang kepada manusia, jelasnya di situ. Kita baca bersama Yohanes 14 ayat 16, 3-4. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong ini adalah Roh Kudus. Maka dari ayat ini kita tahu ada Bapa, ada Yesus, aku, dan ada penolong yang lain, Parakletos. Kalau saudara menjadi orang Kristen pasti dipenuhi Roh Kudus. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 dikatakan Parakletos itu adalah Paidagogos. Paidagogos itu ada fakultas pedagogik, mengajar. Maka orang Kristen sesungguh-sungguhnya diajarkan oleh Tuhan. Pengajarannya tidak pernah salah katanya. Kita baca lagi Matius 28 ayat 19, 3-4. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini menjadi penting ya. Ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Dari firman Tuhan ini, para bapak gereja yang sungguh-sungguh baru menyimpulkan apa yang disebut dengan intisari Kristen. Bukan dari kumpulan manusia disebut teolog lalu menghasilkan rumusan. Itu jangan diikuti. Lalu saudara baca lagi 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 7 dan 8. Mari kita baca bersama. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Saudara perhatikan ayat ini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam kurung
Dalam kurung ini sebetulnya merupakan pengambilan ayat dari kitab-kitab kanonik, yaitu kitab-kitab yang ada di Injil. Sehingga di teks aslinya kalau saudara baca di dalam Alkitab Markus 16 ada kurung, itu teks aslinya tidak ada. Tetapi kemudian menurut penterjemahan ini dimaksudkan supaya pengertiannya klop. Jadi kalau ada orang berkata, Pak Pendeta, kenapa ya ayat sini sama ayat di sini bertentangan? Tidak ada ayat yang bertentangan. Nah, dikatakan memberi kesaksian di dalam sorga Bapa firman, ini firman logos yang menjadi manusia. Tadi nyanyiannya kalam, al-kalam. Itu adalah firman yang kemudian menjadi manusia. Dan Roh Kudus, perhatikan, dan ketiganya adalah satu. Bapa, firman, Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Waktu kita tadi bernyanyi hormat bagi Allah Bapa, saya sampaikan ini di apa namanya, di Pesparawi Nasional di Kendari, bahwa kalau kita menyanyikan hormat bagi Allah Bapa, not tertinggi itu adalah buat Allah Tritunggal. Ketiganya yang Esa, hormatnya masih di bawah notnya. Hormat bagi, menaik. Ketiganya notnya paling tinggi. Dan saudara-saudara, jangan sampai salah lalu kita mengatakan kalau begitu Allah kita tiga. Tidak. Sekarang mari kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 4. Ini disebut dengan Shema Yisrael. Yisrael. Ini menjadi kekuatan buat bangsa Israel sampai hari ini. Kalau saudara tanya orang Israel yang sukses, mulainya dari Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus mengutip lagi dalam Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Esa itu artinya tunggal ya. JHVH Adonai Yahweh itu tunggal. Tetapi ketika dimunculkan di dalam kata kerjanya dia menjadi Elohim. Lalu kemudian saya simpulkan saja, ini hanya sebagai pengantar bahwa tema kita adalah tema yang kita ambil dari firman Tuhan. Pewahyuan membentuk ringkasan iman. Di kelas GKRI Karmel saya pernah menjelaskan apakah hari ini masih ada wahyu. Saudara, tidak ada lagi pewahyuan. Pewahyuan itu adalah iluminasi dari Allah, diilhamkan oleh Allah kepada seseorang untuk menulis kitab suci. Jadi kalau surat Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat di Roma, itu diwahyukan oleh Tuhan, itu jadi kitab suci. Kalau saya sekarang tulis ke pendeta yang ada di Jogja, walaupun isinya Alkitab, itu bukan wahyu. Sehingga saudara akan ketemu banyak orang hari ini mengatakan, wah saya dapat pewahyuan. Kalau saudara dapat pewahyuan, tulis surat ke Medan, itu adalah Alkitab. Itu adalah firman Tuhan. Tidak ada lagi wahyu. Karena itu perjanjian baru mengatakan segala tulisan yang diilhamkan. Kata diilhamkan itu dikatakan theos, penustos, penoma itu angin. Jadi itu diwahyukan oleh Tuhan kepada seorang penulis yang berbeda-beda, dan ketika kemudian ditulis itu menjadi firman Tuhan. Kalau ada orang dan gereja mengatakan masih ada pewahyuan, itu hak mereka. Tapi bagi saya tidak.
Dan karena itu jangan terbiasa saudara berkata kepada orang lain, Tuhan bicara kepada saya, Tuhan bicara kepada saya. Saudara, tidak ada Tuhan berbicara kepada kita secara direct voice, saudara tidak gemetar. Saudara mendengarkan suara Tuhan itu, saudara akan menggelepar di lantai. Tapi mungkin juga seperti Samuel, ketika dipanggil Samuel, Samuel itu suara Tuhan. Dan Samuel tidak menangkap itu dan dia datang kepada papanya, Eli. Papa panggil saya, tidak. 3 kali berkata gitu, tidak, baru mengerti ini suara Allah. Saudara, ini perlu kita pelajari lagi. Nah, mari kita lihat yang pertama. Ada beberapa bagian saya ingin simpulkan. Ini bukan simpulan secara menyeluruh ya. Di dalam keberadaan ilahi hanya ada satu esensi. Esensi itu artinya ada. Hanya ada satu keberadaan yang tidak terbagi. Karena itu Bapa, Anak atau Putra dengan Roh Kudus adalah setara. Bapak gereja mengatakan Bapak punya kuasa 100%, Anak punya kuasa 75%, Roh Kudus punya kuasa 50%. Itu salah. Dia sehakikat dan setara. Lalu yang kedua, dalam keberadaan ilahi satu Allah 3 pribadi. Satu Allah dalam 3 pribadi, saya seringkali terjemahkan ini adalah satu oknum dengan 3 pribadi. Satu oknum dengan 3 pribadi. Satu Allah dengan esensi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu pada poin yang ketiga, keseluruhan esensi yang tidak terbagi dari Allah secara seimbang dimiliki oleh ketiga pribadi dalam kesempurnaannya. Jadi saudara-saudara, kalau dengar ajaran Allah Tritunggal, istilah ini pun sekarang diperdebatkan di Indonesia. Yang lain menolak istilah Tritunggal karena mau pakai kata Trinitas, 3 identitas. Nah, biasanya ada pandangan 3 oknum, 3 pribadi. Jadi ada 3 Allah. Karena itu saya ingat Pendeta Yusuf Roni pada waktu Kongres PGLI di Bali cukup lama. Dia berkata kepada saya, pengakuan iman di sini salah. Karena ditulisnya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan orang menangkap orang Kristen punya 3 Allah. Di Alkitab yang ditulis adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada 3 kali kata Allah. Kalau saudara berdoa, jangan berdoa ya Allah Bapa, ya Allah Anak, ya Allah Roh, 3-tiganya satu esensi adalah Allah. Tapi hanya ada satu Allah, bukan 3. GKRI Karmel mengajarkan adalah Allah itu Esa, memiliki 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mereka seesensi, satu keberadaan, dan tidak ada satu lebih tinggi dan satu lebih rendah. Bapa menciptakan, Kristus menyelamatkan, Roh Kudus mengawetkan kita. Tapi ini bukanlah gambaran dari keseluruhan. Pada dasarnya Bapa, Kristus, Firman, dan Roh Kudus sama-sama menciptakan. Lalu yang keempat, ada atribut-atribut personal tertentu yang dengannya 3 pribadi dibedakan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini gambar yang seringkali menyesatkan karena ada Bapa di atas, Anak di bawah, dan Roh Kudus di bawah. Gambar seperti ini merupakan gambaran dari kelompok Sabellianisme yang mengatakan pada dasarnya Yesus diciptakan oleh Bapa. Ini kita tolak yang seperti ini. Atau saudara lihat gambar yang seperti ini, diagram. Ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Di dalam fungsi ini benar.
Bapa mengutus Yesus dan Yesus mengutus Roh Kudus. Tetapi kalau dalam Allah Tritunggal, ini akan digambarkan Bapa itu paling berkuasa. Padahal mereka adalah satu. Saya mengambil gambar ini. Tiga-tiganya ada 3 lingkaran, 3 pribadi menjadi satu. Yaitu Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak boleh dibedakan. Saudara, kalau berdoa, jangan berdoa pembukaannya Tuhan Yesus. Salah? Tidak. Kalau saudara berdoa sama seperti para murid bertanya, Guru, ajarkanlah kami berdoa. Lalu Yesus mengajar, jikalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Dan dimulai dengan Bapa di sorga. Kalau Bapa di sorga ditutupnya bagaimana? Dalam nama Tuhan Yesus. Mintalah kepada Bapa dalam namaku. Tapi kalau saudara berdoa Tuhan Yesus tidak salah. Tetapi jangan ditutup lagi dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya akhiri di dalam Alkitab ringkasan iman. Tapi ini bukan ringkasan lalu kita mampu meringkaskan. Yang kita jumpai adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini Esa. Dan saudara jangan berdoa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pantas agama lain mengatakan Allahnya orang Kristen ada 3. Tidak, Allah kita Esa. Kiranya firman Tuhan memberkati kita belajar terus. Sehingga saudara mengenal dan bergaul dengan Bapa, dengan Roh Kudus, dengan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Bapa kami dalam sorga, terima kasih karena hari ini kami sudah mendengarkan bagian dasar dari Allah Tritunggal. Sungguh kami berdoa kepadamu, tambahkan pengertian agar kami mengerti Allah kami secara benar melalui firman Tuhan Alkitab. Ini doa kami ya Bapa yang kami panjatkan kepadamu penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan naikkan tinggi roti yang kita pegang di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa di sorga, tubuh Yesus Kristus adalah tubuh yang kudus, suci dan mulia. Tetapi tubuh yang kudus, suci dan mulia disalibkan di Kalvari Golgota oleh karena dosa dan pemberontakan kami. Sepatutnya kami yang menerima ganjaran setimpal dengan dosa kami. Tetapi karena begitu besar kasih-Mu atas kami, sehingga Kristus mati bagi kami supaya kami yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus Tuhan kami, tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Di tangan kami tetaplah roti biasa, tetapi kami mengimaninya sebagai lambang dari tubuh Yesus Kristus yang kudus, yang suci dan mulia. Kami mau memakannya dengan iman penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau semua sudah selesai, marilah kita mengangkat cawan anggur tinggi di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapa di sorga, darah Yesus Kristus adalah darah yang kudus, suci dan mulia. Tetapi darah yang kudus, suci dan mulia mengalir di Golgota oleh karena dosa-dosa kami. Sesungguhnya oleh darah Yesus kami diselamatkan, oleh darah Yesus kami disucikan. Dosa kami yang merah seperti kermisi dijadikan putih seperti salju. Sebagaimana Tuhan memisahkan barat dari timur, demikian Engkau memisahkan kami dari pelanggaran-pelanggaran kami. Yang ada di tangan kami tetaplah air anggur biasa, tetapi kami mengimaninya sebagai lambang dari tubuh Yesus Kristus, tubuh yang sebagai lambang dari darah Yesus Kristus, darah yang kudus, yang suci dan yang mulia. Kami mau meminumnya dengan iman penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdoa bersyukur. Bapa di sorga, terima kasih untuk perjamuan kudus, sakramen kudus yang saat ini telah kami terima sebagai tanda peneguhan, pembaharuan, dan kami semakin serupa dengan Engkau Kristus. Dan lebih daripada itu, kami menerima persekutuan manunggal yang tidak terpisahkan. Terima kasih Bapa meteraikan sakramen ini dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali.